Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, walaupun 2024 ya pemilu masih lama, tetapi konstelasinya sudah dimulai dari sekarang. Di pusat maupun di daerah, termasuk ini di Jawa Timur. Jadi anak gubernur Jawa Timur dan 10 kepala daerah memilih gabung ke Demokrat. Nah, nggak tahu nih, memilih gabung ke Demokrat ini karena apa? Apakah karena sering dilakukan survei? Apakah karena lembaga survei beberapa kali menempatkan AHY bersama Anies Baswedan? Sehingga melihat potensinya lebih besar gitu, mulai beralih gitu loh. Ini, ada apa ini Kang Daul? Ya mungkin saja ya, karena dalam proses politik multifaktor, tidak ada yang disebut dengan single faktor. Nah, kita melihat pergerakan Demokrat luar biasa ini. Saya cukup kaget ketika mendengar kabar ini. Wah, rupanya Jawa Timur ini saat ini diisi oleh orang-orang yang punya nama dan punya pengaruh gitu. Pertama, anaknya Hovifah Indar Parawansa. Hovifahnya sendiri kan sebetulnya PKB. Ya sebagai anak gubernur tentu dia punya kekuasaan massa dan sebagainya. Kemudian ada anaknya Lanyala, ketua DPD. Itu juga nama besar gitu, pengaruh besar. Emil Dardak, wakilnya Hovifah, itu udah lama gitu kan di Demokrat. Nah, saya melihat apalagi kemudian kita dapat informasi berapa persen ya, 60 atau 70% pengurus itu diisi oleh orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Ini semangat AHY yang masih muda ini cukup juga memberikan pengaruh pada jajaran kepengurusan di bawahnya yang muda-muda. Dan kita tahu posisi Demokrat terakhir itu kalau tidak salah di peringkat 5 kalau di Jawa Timur. Tapi kalau melihat komposisi ini bisa naik dengan signifikan. Bisa ke 4, 3 gitu. Atau mungkin 2 gitu. Ya kita tahu lah di sana mabesnya, markas besarnya PDIP agak sulit digeser. Tapi kalau menempel, saya kira bisa juga bersaing dengan PKS ada di sana. Ya ini kabar baik buat Demokrat dan mudah-mudahan tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Ini sepertinya Demokrat sudah mulai menjalankan strategi-strateginya di beberapa daerah untuk merangkul gitu loh tokoh-tokoh penting, sehingga harapannya bisa meraup suara yang lebih banyak gitu kan. Ya, tentu strategi saya yakin pasti banyak dilakukan. Mengingat kita tahu persis Pak SBY itu 2 periode. 2 loh, bukan 3. Pak SBY taat konstitusi. Nah, apalagi dia seorang jenderal. Punya pemahaman strategi militer dan politik yang sama kuatnya, sama hebatnya. Dan itu terbukti dengan 10 tahun kepemimpinan SBY, saya kira negeri ini baik-baik saja. Tenang-tenang saja. Itu sih, karena itu yang diminta rakyat hari ini gitu. Bukan gejolak ekonomi yang naik turun seperti roller coaster gitu. Kemudian kita ditakut-takuti beribadah gitu. Kita dihambat di sana sini. Enggak. Urusan kemajuan negara, teknologi segala macam itu saya yakin itu akan maju dengan sendirinya karena kehidupan kita sudah kehidupan global gitu. Interdependensi saling mempengaruhi itu sudah begitu melekat. Jadi ketika orang naik, kita akan ikut naik. Kita naik, orang akan ikut naik gitu. Nah, tapi yang terpenting bagi rakyat Indonesia hari ini gitu kan, bagaimana membuat kondisi psikologis rakyat itu dia merasa nyaman, dia merasa tenang beribadah, dia nyari makan bisa mudah gitu. Nggak seperti hari inilah pokoknya. Tidak ada perpecahan. Tidak ada perpecahan. Kan perpecahan itu 2 sumber. Bisa jadi dikondisikan oleh kedua kubu. Ada satu yang menstimuli gitu, memicu perseteruan, konflik. Atau ini 2 ini nggak ada masalah dari atas, dari penguasanya. Nah ini yang terjadi hari ini. Yang kedua, apa buktinya? Ya para buzzer nggak ditangkap, nggak diapa-apain,
artinya dia seolah-olah diberikan tiket gitu untuk terus merangsang pemecah belahan umat. Ade Armando dengan begitu tenangnya bilang, sholat itu bukan perintah Allah, itu nggak ada di Quran. Kan apa ya gitu? Kekesalan yang ngomongnya bukan ustadz itu. Ade Armando itu bukan ustadz itu. Maka ya wajar ketika kemarahan masyarakat akhirnya tertumpu gitu kemarin. Nah, kembali ke Demokrat, kembali ke profil SBY saat beliau menjabat, saya kira nggak ada tuh situasi-situasi seperti ini gitu. Kekisruhan yang dipicu oleh buzzer. Buzzernya nggak ada dulu gitu kan. Atau oleh penguasa nggak ada. Nah, saya yakin AHY punya turunan kemampuan itu secara genetik, secara pengalaman, karena dia juga sudah ditempa berkali-kali dalam kontestasi pilkada misalkan. Tentu belum sematang SBY, tapi pasti mendekati lah. Gitu. Iya. Dengan kepemimpinan AHY sekarang di Demokrat itu apakah bisa menjadi warna baru gitu sehingga akan diisi oleh orang-orang muda gitu kan? Ya, satu itu tentu menjadi harapan, sekaligus menjadi penyaring. Karena kita tahu di sebelahnya pun ada partai yang mengaku anak muda, tapi tidak menunjukkan karakter anak muda. Ngomongnya partai anak muda, tapi statement-statementnya, kelakuannya segala macam itu seperti yang ngikutin kakak pembinanya gitu. Jadi tidak ada original pikiran, original statement itu nggak ada. Ya, cara-cara inovatif itu nggak ada. Kerjanya nyinyir gitu, nyinyirnya juga nyinyir satu gubernur aja. Padahal di Indonesia ada 34 gubernur. Kalau mau rata gitu. Nah, iya, kan itu nggak bisa mereka lakukan. Nah, Demokrat memang bukan partai anak muda, ya, tapi sekarang mengarah ke situ gitu, karena pemimpinnya anak muda, AHY gitu. Jadi tentu harapan terbesar kita benar-benar muncul partai yang didominasi oleh anak-anak muda, tapi betul-betul mampu memanfaatkan kelebihannya anak muda. Inovatif, kreatif, semangatnya tinggi, pantang menyerah. Gitu. Dia paham dunia internet yang terbaru, yang tercanggih, gitu. Dan seterusnya. Yang positif-positifnya lah gitu. Iya. Seperti ini menggabungkan antara yang junior sama yang senior ya. Karena yang senior juga masih cukup banyak ya. Harus ada memang kombinasi ya, senioritas dengan pengalamannya, mungkin dia bisa memberikan arahan, bimbingan dan seterusnya. Nah, kita berharap gitu, tentu di Indonesia ini diisi oleh partai-partai yang positive minded gitu. Ada Demokrat, ada PKS. Saya kira sebagian besar dari rakyat kita senang melihat kiprah dua partai itu karena secara konsisten menjaga keberpihakan pada rakyat jelata. Ya. Meskipun beberapa bulan ke depan konstelasi oposisi pro pemerintah pun ini akan selesai. Artinya akan cair lagi gitu. Karena partai-partai di dalam pemerintah sekarang sudah mulai menjauh, melihat perahunya mulai bocor di mana-mana. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.